Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast SMK BTB Juwana. Betul sekali. Dengan saya Agus Dwi Aditya. Dan saya Novi Vina Sabela. Oke. Kali ini saya salvok nih Mas Agus. Iya, salvok Nggak gimana biasanya Mas Agus ini pakai peci, pakai baju koko, sama pakai sarung. Pakai sarung. Ini temanya apa sih? Ini tuh temanya spesial banget nih Kak. Apa Kita itu? temanya tuh dalam edisi Ramadan BTB Safari Dakwah. Masya Allah. Iya. Sebelumnya kita ucapin dulu pada pemirsa di rumah ya. Iya, oke. Kita ucapin Silakan, Kak Novi. marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan Selamat ibadah. menunaikan ibadah puasa. Betul sekali. Bagi yang menjalankan ya. Iya. Bagi yang umat tidak muslim. kuat tidak usah. Iya, jangan mokel ya. Oke. Podcast kali ini kita ada bintang tamu nih kayaknya Kak. Iya. Siapa itu? Boleh di-spill sedikit? Sesuai dengan temanya Kak. Apa itu? Temanya ada di PNTJ. Wah, kepanjangannya dari? Kepanjangan dari Pak Nur Rohim Tanya Jawab. Masya Allah. PNTJ. Berarti menjawab pertanyaan-pertanyaan ya? Iya. Seperti Q&A. Q&A apa tuh? Q&A apa tuh? Question And answer. Oke, langsung saja kita Betul, sambut ya kita narasumber sambut. yang sangat spesial. Beliau adalah guru agama Islam di SMK BTB Masya Juwana. Allah. Oke, kita sambut Bapak Haji Nur Rohim, Sarjana Agama Magister Manajemen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak Rohim? Alhamdulillah baik-baik Mbak Novi, Mas Masya Agus. Allah. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya di bulan ini? Apakah lancar? Lancar-lancar saja, agak roatuk sedikit biasa. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke inti acara Iya. kita ya Mas Agus ya. Baik Kak Novi. Mungkin Bapak Rohim ada sedikit kata-kata atau sambutan kepada penonton di rumah. Baik, silakan. Monggo Bapak. Pak Nur Rohim. Terima kasih, alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muslih SPD, selaku Kepala SMK Binatunas Bakti Juwana atau SMK BTB. Mohon izin kami akan mengisi di acara pada sore dan malam ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan kepada seluruh siswa kami di SMK Binatunas Bakti Juwana juga selamat mengikuti yang hikmat. Ya, jadi walaupun di rumah sambil tidur-tiduran, tapi silahkan ikuti dengan hikmat. Masya Allah, tabarakallah. Kita langsung saja Kak Novi. Betul. Jadi kemarin itu dari tim kita Pak Rohim sudah menyediakan media untuk anak-anak bertanya. Iya, iya. Betul sekali. Jadi ini pertanyaan dari siswa-siswi SMK BTB gitu. Iya. Mereka pada penasaran nih, kok ini butuh jawaban yang pasti dan yang pastinya akurat ya Mas Agus ya. Karena kan Pak Nur Rohim ini guru agama Islam. Oke, langsung saja Pak Nur Rohim. Monggo. Dengan pertanyaan pertama dari Instagram official_12TI1. Hebat. Pertanyaannya, kalau sedang puasa tapi tidak sengaja tertelan mie ayam dengan es teh, hukumnya apa gitu Pak? Alhamdulillah, pertanyaan yang cukup spektakuler itu. Spektakuler banget. Sebenarnya jawabannya sudah bisa dijawab sendiri itu. Jadi walaupun tidak usah saya yang jawab, kalau yang diperbolehkan memang ada. Kalau kita memang tidak ada kesengajaan atau lupa, misalnya kita tidak tahu baru puasa pertama karena belum biasa, pagi biasa sarapan, tahu-tahu minum air dulu, air putih. Tapi begitu minum terus ingat, ini kan udah puasa. Nah dihentikan, dilanjutkan puasanya. Tapi kalau udah tertelan satu mangkok sama sempolan itu ya sudah jelas batal itu. Udah nggak usah diteruskan puasanya, dikodok aja. Oke. Jadi begitu ya untuk official_12TI1. Kalau disengaja itu pasti batal ya. Apalagi kalau satu mangkok tambah sempolan, tambah es teh. Tambah es teh itu sudah pasti batal. Kalau tidak sengaja berarti
Tidak Tidak batal, batal, ya, bisa begitu diteruskan. intinya. Oke. Lanjut Kak Masuk Novi. ke pertanyaan kedua dari Rifki Kurniawan. Apakah Iya. tidur berlebihan saat puasa itu dapat membatalkan puasa, Pak? Ya, kalau membatalkan tidak, tapi juga ada kata-kata an-naumu ibadatun. Itu jangan diartikan bahwa puasa itu boleh tidur terus. Dan tidurnya orang puasa termasuk ibadah. Itu betul, tapi juga ada dalam di kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 175. Kalau enggak 175 ya 275 atau 75. Saya yang ingat 75-nya tok. Di situ bahwa minal adabi ala yaksiru naumu bin nahar. Sebagian dari adab berpuasa itu adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari. Ini perlu dicatat itu. Hingga seseorang itu merasakan lapar dan haus dan juga merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian hati kita akan menjadi jernih atau kolbu kita jernih. Sehingga bisa disimpulkan tidak membatalkan puasa, hanya saja mengurangi atau tidak sesuai dengan adab berpuasa. Walaupun ada kata-kata anamu ibadatun. Itu kan daripada jenengan loyuran yang ada berbau maksiat, lebih baik tidur. Tapi tidak terus seharian tidur. Maknanya tidak begitu. Karena apa? Supaya tidak menyalahi adab berpuasa. Sehingga hati kita bisa jernih. Begitu. Oke. Jawaban yang sangat jelas Iya, ya dan sangat rinci berbobot. sekali ya, Iya. betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari kelas 11 teknik otomotif 1 nih Pak. Pertanyaannya nih sangat jauh dari tema puasa ini Pak. Pertanyaannya adalah apa sih Pak hukumnya mencintai tapi tidak dicintai balik? Kalau itu tidak ada hukumnya itu ya. Karena mencintai itu hak seseorang dan dicintai juga hak seseorang. Itu antara hak seseorang atau hakul adami namanya. Jadi hakul adami itu sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah itu hanya hakul adami. Itu namanya kalau orang-orang muda mengatakan bahwa itu adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Waduh. Tapi sekali. itu ya jangan dibuat sepele, itu juga termasuk yang penting. Tapi kalau hukumnya tidak ada, itu Tidak ada. sifatnya hanya sifatnya hakul adami, hak seseorang, gitu ya. Ya, Oke. Jadi dapat disimpulkan itu Iya. hak seseorang. Hak seseorang ya. gitu. Jadi kalau cintanya bertepuk sebelah tangan, ya jangan putus asa. Kita cari lagi ya. Karena cewek tidak satu ya. Itu Ada banyak. kata-kata dari Mas Agus. Iya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Agus. Selanjutnya nih dari Instagram atas nama Saskeo. Saskeo ya. Oke, pertanyaannya nih Pak. Kalau sikat giginya sebelum berangkat sekolah, pas pagi hari boleh tidak Pak? Itu termasuk di dalam hukumnya kemakruhan. Makruh itu sesuatu yang dilaksanakan boleh tetapi sudah mendekati tidak boleh. Ya halal tapi mendekati keharaman. Kalau itu diteruskan nanti bisa menjadi haram atau membatalkan sebuah puasa. Karena apa? Yang jelas yang paling api atau yang paling bagus ya setelah gelas sahur baru kita sikat gigi. Tapi kalau mau berangkat sikat gigi khawatir. Ini hanya dikhawatirkan wong rasa sikat pasta gigi kan ada rasanya. Nah, rasa ini yang nanti akan bisa menjadikan nyun sewu tidak tertelan, tetapi orang itu sakjane ngorong jadi enggak ngorong. Karena apa? Loh rasanya kok enak yo. Kok rasanya kok ada pedes-pedesnya isis-isis. Nah, dengan demikian nanti akan masuk pada ranah membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu di lubang kita yang nafsu kita menjadi yang semula kita tidak haus, haus jadi tidak haus. Jadi itu makruh. Kalau bisa setelah sahur sikat gigi, setelah berangkat
Saya nggak usah khawatir baunya orang yang berpuasa itu atau ababnya kalau bahasa kita itu ada yang mengatakan dalam hati seperti minyak kasturi. Jadi tidak ada bau yang wangi kecuali baunya orang yang sedang berpuasa. Ini yang harus kita pegang. Jadi Allah aja sudah mengakui bahwa kita kenapa kok kita takut kalau nanti kita baunya tidak enak dan sebagainya. Jadi hati-hatilah ya. Oke. Masya Allah, jadi kesimpulannya jawabannya ya, sangat panjang iya, ya. panjang tapi dapat disimpulkan nih. Makruh dan diseolahkan itu dianjurkan bersikat gigi setelah sahur ya. Jadi paginya gak usah sikat gigi lagi gak usah gitu ya, Agus langsung ya. mandi berangkat sekolah. Betul. Gitu. Oke, selanjutnya Kak Novi. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari anak-anak muda, Pak Rokim. Iya, anak-anak Gen Z. Iya, betul. Ini dari akun Instagram @ananam218. Pak, hukum orang pacaran di bulan puasa apa, Pak? Gitu. Ini secara umum lihat-lihat pacarannya. Yang namanya saum itu menahan. Nah, yang jelas menahan dari segala nafsu yang nanti akan mengakibatkan orang itu timbul syahwat. Ini yang tidak, karena kata-kata puasa ini yang harus kita pahami dulu. Bahwa puasa itu adalah berarti menahan dari sesuatu yang nanti akan menimbulkan syahwat atau keinginan. Nah, kalau pacarannya boleh, tapi ada beberapa cara. Pacarannya hanya nyun sewu terdengar suaranya tok, atau antara bilik satu dengan bilik yang lain hanya terdengar suaranya tok. Yang paling bahaya itu pacaran melihat, sehingga namanya mata kita, kemudian hidung kita, kemudian lisan kita, itu kadang-kadang ini yang harus kita tahan. Jangan sampai dengan melihat itu timbul syahwat. Nah, sehingga kalau sudah menimbulkan syahwat, itu nanti akan membatalkan puasa, sehingga tujuan daripada puasa akan hilang. Karena apa? Untuk menahan hawa nafsu. Nah, untuk itu pacarannya jarak jauh, misalnya melalui IG tapi nggak dilihatkan gambarnya. Tapi kalau dilihatkan gambarnya masih ada unsur maksiatnya. Yang bahaya itu. Misalnya kalian pakai IG atau pakai video call, di sana buka aurat. Walaupun jauh tempatnya, ini bahaya juga. Makanya itu boleh hukumnya pacaran, tapi dengan pacaran yang islami, dengan ta'aruf yang tidak melihat dan tidak menimbulkan unsur kemaksiatan. Begitu. Masya Allah. Panjang banget ya. Jadi tapi intinya pacaran gimana? boleh, tapi yang tidak berhubungan dengan maksiat begitu Mas Agus. Berarti terdengar suara saja nih ya. Tidak berkontak mata, tidak bersentuhan begitu. Apalagi hadap-hadapan nih nggak boleh ya. Oke. Selanjutnya Mas Agus. Selanjutnya nih Pak dari Instagram atas nama Zuhri Taufik 1. Pertanyaannya nih Pak, apa hukum orang yang tidak puasa menggoda orang puasa Pak? Hukumnya itu enggak apa-apa. Yang penting tidak sampai mempengaruhi, memaksa untuk tidak berpuasa. Hanya nyun sewu menggoda itu justru itu termasuk menguji keimanan kita. Misalnya kita puasa ya, terus di situ bawa makanan yang enak-enak, makan di depan kita. Wah, seakan-akan kita itu supaya tergiur itu. Itu kan? Banget, Pak. Nah, yang dimaksud. Nah, kalau seperti itu sama dengan menguji keimanan kita. Kalau iman kita kuat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, hukumnya itu adalah termasuk jangan dikategorikan haram, tetapi juga termasuk dihukumkan dengan kata-kata yaitu makruh tadi. Itu diterusno nanti malah bahaya. Bahaya bagi yang digoda, juga bahaya yang bagi yang menggoda. Oke. Jadi iso ya enggak usah. Ya begitu. Baik. Intinya begitu. Kalau bisa enggak usah Mas Agus ya. Enggak usah menggoda ya. Iya. Oke, pertanyaannya sudah selesai nih Kak. Betul. Tadi
jawabannya juga berbobot, sangat Iya, berbobot sangat dan berbobot kita juga banget. mendapatkan pelajaran Iya, ya Mas mendapatkan Agus. pengalaman, pelajaran Betul. yang dapat diambil ya. Betul. Oke. Sebelumnya yang kita nggak tahu jadi tahu. Iya, gitu. betul sekali Kak Novi. Oke, sebelum ditutup nih Pak, apa ada kata-kata atau motivasi untuk pemirsa, penonton, siswa-siswi SMK BTB Juwana nih? Terima kasih kata-kata dari kami. Kita punya kesempatan, kita gunakan yang baik. Jangan sampai kesempatan ini kita gunakan yang tidak baik, sehingga dengan demikian tidak ada kesempatan lain seperti kesempatan yang diberikan kepada kita saat ini. Yakni mari kita syukuri yang Allah berikan kepada kita saat ini, supaya dari syukur itu akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan yang terakhir, kata-kata kami, walaupun seandainya kalian tidak berpuasa pun, tolong jangan ditunjukkan kalau kalian tidak berpuasa. Ini yang sangat bagus. Jadi walaupun kalian tidak puasa, tapi ditunjukkan kalau kalian, jangan sampai kelihatan kalau kalian tidak berpuasa. Ini karena yang terjadi di anak muda sekarang itu. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Ya, Baik, Masya terima Allah. kasih kembali Terima Bapak kasih Nur Bapak Nur Rohim. Rohim. Oke, kali ini kesimpulannya ya Kak. Untuk sesi Ramadan ini tuh kalau kalian tidak berpuasa, jangan sampai kalian itu terlihat berpuasa. Ya, usahakanlah pura-pura berpuasa ya. Jangan melihatkan di banyak orang ya. Iya. Apalagi tadi ada yang menggoda-menggoda gitu loh Kak. Oke, kita cukup ya Betul. sesi Ramadan ini. Dan terima kasih kepada Bapak Haji Rohim atas waktu yang telah Oke. disempatkan ya kali Ya, ini ikut betul partisipasi banget. dan Ya. menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi BTB Juwana. Ya. Oke, kita tutup ya. Sampai jumpa. Saya Agus Dwi Aditya. Dan saya Novi Vina. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.